Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fernanda Dewa Aryansyah dari Prodi Hubungan Internasional kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep manusia dalam Islam. Dalam Islam, manusia hakikatnya adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala selain malaikat, jin, binatang dan tumbuhan. Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia memiliki tugas tertentu dalam menjalankan kehidupannya di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengaruniai akal dan pikiran kepada manusia untuk melaksanakan tugasnya. Akal dan pikiran tersebut adalah yang penting untuk menuntun manusia dalam menjalankan peranannya. Dalam kehidupan di dunia ini, manusia ditakdirkan untuk menjadi khalifah atau pemimpin wakil Allah serta pengelola dan memelihara alam dengan berbekal iman dan ilmu pengetahuan. Definisi manusia menurut ilmu pengetahuan. Yang pertama, secara bahasa, berasal dari kata manu dari bahasa Sanskerta, mens dari bahasa Latin yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Yang kedua, secara istilah, manusia dapat diartikan sebagai sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau genus, atau sebuah individu. Yang ketiga, secara biologis, manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens, sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Menurut pandangan Islam, yang pertama, basyar dari kata basyarah, tubuh yang melakukan aktivitas makan, minum, berjalan dan bergerak, bereproduksi, bertumbuh dari kecil ke dewasa dan akhirnya mati. Yang kedua, insan, makhluk yang mempunyai kemampuan untuk menalar, makhluk yang berilmu serta beradab, dan makhluk yang menjadi dan terus bergerak maju ke arah kesempurnaan. Yang ketiga, An-Nas, manusia diciptakan sebagai makhluk bermasyarakat, berkembang menjadi suku bangsa untuk saling mengenal. Asal-usul manusia. Quran surat Al-Hijr ayat ke-28, wa id qala rabbuka lil malaikati inna khaliqum basyaram man salsalim man hamaim masnun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Quran surat Al-Hijr ayat ke-29. Faida sawaitu wan nafahtu fihi mir ruhi faqullah syahidin, yang artinya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Tahapan kejadian manusia. Yang pertama, proses kejadian manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Adam diciptakan oleh Allah dari tanah yang kering, kemudian dibentuk oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Setelah sempurna, maka oleh Allah ditiupkan ruh kepadanya, maka dia menjadi hidup. Hal ini berdasarkan Quran surat As-Sajdah ayat ke-7, yang artinya, yang membuat sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Quran surat Al-Hijr ayat ke-26, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia atau Adam dari tanah liat yang kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Yang kedua, proses kejadian manusia kedua, Siti Hawa. Pada dasarnya, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini selalu dalam keadaan berpasang-pasangan. Demikian halnya dengan manusia. Allah berkehendak menciptakan lawan jenisnya untuk dijadikan kawan hidup atau istri. Apabila kita amati proses kejadian manusia kedua ini, maka secara tak langsung hubungan laki-laki dan perempuan melalui perkawinan adalah usaha untuk menyatukan kembali tulang rusuk yang telah dipisahkan dari tempat semula dalam bentuk yang lain.
Yang ketiga, proses kejadian manusia ketiga, semua keturunan Adam dan Hawa. Kejadian manusia ketiga adalah kejadian semua keturunan Adam dan Hawa kecuali Nabi Isa alaihissalam. Dalam proses ini di samping dapat ditinjau menurut Al-Quran dan hadis, dapat pula ditinjau secara medis, yaitu dengan proses penggabungan antara sel sperma dengan sel telur. Ungkapan ilmiah dari Al-Quran dan hadis 15 abad silam telah menjadi bahan penelitian bagi para ahli biologi untuk memperdalam ilmu tentang organ-organ jasad manusia. Selanjutnya yang dimaksud dalam Al-Quran dengan saripati berasal dari tanah. Sebagai substansi dasar kehidupan manusia adalah protein, sari-sari makanan yang kita makan yang semua berasal dan hidup dari tanah. Yang kemudian melalui proses metabolisme yang ada di dalam tubuh diantaranya menghasilkan hormon, kemudian hasil dari pernikahan atau hubungan seksual, maka terjadilah pembauran antara sperma dan ovum di dalam rahim. Kemudian berproses hingga mewujudkan bentuk manusia yang sempurna. Tujuan manusia diciptakan. Yang pertama, beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah artinya kita menganggap Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah, menjadi tempat bergantung, diagungkan, dan diikuti seluruh perintahnya. Tanpa melakukan ibadah kepada Allah, niscaya manusia akan tersesat dan kehilangan arah hidupnya. Ibadah bukan saja berarti hanya sekedar melaksanakan ibadah ritual atau yang sifatnya membangun spiritual saja. Ibadah artinya mengabdi, menjadikan diri kita sebagai abada atau budak dalam hidup untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah artinya bukan hanya saat sholat saja, melainkan semua aspek diri kita bisa dijadikan ibadah asalkan membawa kebaikan dan pahala. Orang yang menikah, bekerja, berkeluarga, menuntut ilmu, mendidik anak, dan lain sebagainya merupakan bentuk ibadah yang mengalirkan kebaikan, bukan hanya untuk dirinya namun untuk umat. Untuk itu ibadah dalam Islam artinya mengikuti segala apa yang diperintahkan oleh Allah dalam segala bentuk kehidupan kita. Yang kedua, menjalankan ujian dunia untuk masa depan akhirat. Manusia diciptakan adalah untuk diberikan ujian di dunia. Barang siapa bisa melalui ujian di dunia ini dengan berbagai tantangan dan kesulitannya, maka Allah akan memberikan pahala akhirat dan rahmat bagi yang benar-benar melaksanakannya dengan baik. Jika seluruh hidup ini adalah ujian dari Allah, maka termasuk kebahagiaan pun adalah ujian di dunia. Termasuk orang yang memiliki harta melimpah, jabatan yang tinggi, kekuasaan, anak-anak, dan lain sebagainya. Manusia diuji apakah ia mampu tetap mengabdi dan menyembah Allah walaupun sudah seluruhnya diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, melakukan pembangunan di muka bumi dan tidak berbuat kerusakan. Manusia diciptakan di muka bumi adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Manusia yang hidup semuanya menjadi pemimpin. Pemimpin bukan berarti hanya sekedar status atau jabatan dan tidak perlu mendapatkan jabatan tertentu untuk menjadi khalifah di muka bumi. Fungsi dari pemimpin adalah mengatur, mengelola, menjaga agar sistem dan perusahaannya menjadi baik dan tidak berantakan. Pemimpin juga menjadi figur atau teladan, tidak melakukan sesuatu dengan semena-mena atau tidak adil. Pemimpin membuat segalanya berjalan dengan baik, teratur, dan bisa tercapai tujuannya. Yang keempat, menegakkan keadilan di muka bumi. Manusia diperintahkan Allah untuk berbuat keadilan. Keutamaan adil adalah terhadap diri sendiri memang sangat banyak. Namun lebih bermanfaat lagi jika adil juga terhadap manusia yang lain. Perintah dan larangan umat manusia. Manusia dikaruniai akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat membedakan antara yang baik dan buruk, menjaga dan memelihara kehidupan di dunia dan berbuat baik kepada semua makhluk hidup lain.
Sebagai makhluk yang paling sempurna dan khalifah di muka bumi ini, manusia tidak boleh berbuat sebebas-bebasnya. Untuk itu, aturan dibuat agar manusia terhindar dari keterpurukan dan kesesatan. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Islam memerintahkan kita agar bertauhid secara murni, yaitu dengan beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja, tidak kepada yang selainnya. Yang kedua, Islam memerintahkan agar berbakti kepada kedua orang tua, hubungan silaturahmi, dan menghormati tetangga. Yang ketiga, Islam mengajarkan agar berbuat dan berupaya untuk memenuhi dan membantu kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin dan meringankan beban kesengsaraan mereka. Yang keempat, Islam menganjurkan terlebih dahulu memberi ucapan salam kepada setiap muslim yang kita jumpai dan menolong kaum muslimin. Larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Islam melarang syirik, yaitu menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan segala sesuatu. Yang kedua, Islam melarang kekafiran, kefasikan, kedurhakaan, dan menuruti keinginan hawa nafsu. Yang ketiga, Islam melarang bid'ah atau mengadakan suatu ibadah yang baru dalam agama. Yang keempat, Islam melarang riba dan makan harta riba. Yang kelima, Islam melarang sifat takabur, dengki, ujub atau bangga diri, hasad, mencela, memaki orang lain, dan mengganggu tetangga. Yang ketujuh, yang keenam, Islam melarang banyak berbicara yang tidak berguna, menyebarluaskan rahasia orang lain, memperolok-olok, dan menganggap remeh orang lain. Kesimpulannya, sejak awal manusia diciptakan, manusia sudah ditakdirkan untuk menjadi khalifah di dunia ini. Aku yang paling sempurna, punya akal dan pikiran sehingga mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Sebagai makhluk yang sempurna, memungkinkan manusia untuk berbuat seenaknya dan sewenang-wenangnya. Maka dari itu Allah menciptakan aturan untuk umat manusia. Aturan tersebut bukan dalam rangka untuk membatasi atau membuat manusia tersiksa. Hakikatnya aturan tersebut dibuat agar manusia terhindar dari keterpurukan dan kesesatan. Manusia sengaja diberikan aturan agar tidak melakukan hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Maka itulah fungsi agama, memberikan petunjuk agar manusia bisa benar-benar selamat hidup di dunia dan akhirat. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.